Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara sebangsa dan setanah air bertemu kembali dalam serial Hikmatologi. Kali ini kita masih membahas tentang latar dari dasar negara Pancasila dalam esensi secara garis besar. Studi ini kami rangkum dalam syair Sabdana yang ke 11.991. Kami tulis tanggal 25 September tahun 2020. Pancasila meletakkan dasar cita-cita bangsa Indonesia merdeka. Secara ideologis, Pancasila sumber ide dasar berbangsa. Secara ideologis, Pancasila sumber ide dasar bernegara. Pantang ide pengembangan ideologi bertentangan dengan Pancasila. Haram mutlak pengembangan ateisme, liberalisme, kapitalisme dunia. Roh hakiki bangsa Indonesia beragama bertuhan semesta. Pancasila ideologi final terbuka yang adil bijaksana. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, kenapa kita membahas Pancasila? Apakah fungsinya bagi masyarakat bangsa kita membahas Pancasila? Kita ketahui bahwasanya Pancasila meletakkan ide dasar bagi bangsa Indonesia merdeka. Jadi kalau ada yang masih mempertanyakan apakah Pancasila itu sebuah ideologi atau bukan, maka sebenarnya terjawab di dalam tujuan negara yang ide dasarnya adalah Pancasila itu sendiri. Jadi melindungi bangsa dan negara atas kesadaran berpancasila. Mengapa? Karena Tuhan sendiri pun mengajarkan kita hidup bersuku, berbangsa. Bukti bahwasanya Tuhan, Allah, Sang Yang Widi, dan seterusnya mendidik dan mengajarkan bersuku, berbangsa, karena kita ditakdirkan di dunia ini bersuku bangsa berbeda. Kemudian secara teritorial, suku bangsa itu juga dibatasi oleh wilayah. Meski di era sebelum modern pun kita kenal sejak zaman Ramses pertama, kurang lebih 6.000 tahun sebelum Masehi, perjalanan anak bangsa sudah dilakukan antar bangsa-bangsa, sehingga memungkinkan perpindahan penduduk suku bangsa ke wilayah kerajaan, kesultanan, negara yang berbeda. Karena itu secara ideologis, Pancasila itu sumber ide dasar berbangsa dan bernegara. Karena sumber ide dasar, maka anak bangsa yang sekaligus sebagai
warga negara Indonesia dimanapun kita berada, maka menjunjung nilai-nilai ketuhanan yang menjiwai, meliputi, melingkupi seluruh sila-sila yang lainnya adalah niscaya. Karena itu, pantang ide pengembangan ideologi bertentangan dengan Pancasila. Ketika di zaman Presiden Soeharto, hal ini sangat diupayakan bukan dalam rangka membenci saudara kita atau anak-anak saudara kita yang pernah melakukan pemberontakan. Namun, sejarah dipakai sebagai satu sesuluh, satu lentera agar bangsa ini tidak salah langkah. Sehingga apapun bentuk ateisme, liberalisme, kapitalisme, Zionisme, komunisme, hedonisme, dan yang lainnya, mulai dari A sampai dengan Z yang bersifat isme, sungguh tidak selaras dengan Pancasila. Dan Pancasila itu sendiri bukan isme, tapi Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur yang digali dari potensi Nusantara. Tentu pengaruh-pengaruh falsafah yang dianut di seluruh dunia ada di dalamnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa peran Jepang dalam menentukan dasar negara sangat besar, karena BPUPK lahir dari tangan Jepang. Meski dominan di sana, panitianya adalah bangsa Indonesia. Di samping anggota istimewanya termasuk bala tentara Jepang. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebangsaan kita tidak tertutup. Namun kebangsaan yang diajarkan di dalam Pancasila terbuka. Keterbukaan tidak berarti kebebasan mutlak bagi pengembangan isme-isme, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi jika ada orang atas nama kemerdekaan, kemudian bersahwat untuk kebebasan, maka sungguh nilai luhur Pancasila, setiap kemerdekaan dan kebebasan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang lebih beradab, maka dasar negara, ideologi Pancasila, falsafah negara meletakkan fondasi ideologi dasar yang berisi nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh anak bangsa. Jika ada yang mengatakan, saya tidak ikut bersepakat, maka kesepakatan bangsa tidak selalu harus tertulis. Apakah kita meyakini kitab suci juga butuh tanda tangan kita atas kewahyuan yang diyakini oleh umat beragama? Sungguh, jika ada di antara manusia yang mengatakan tidak cukup bangsa Indonesia yang besar ini hanya diwakili oleh 9 tokoh perumus Pancasila. Orang yang mengatakan begitu sungguh tidak menghargai jasa
perjuangan dari bangsa ini. Orang yang tidak mampu dan tidak mau menghargai jasa perjuangan bangsa, maka nyaris bisa dipastikan orang ini tidak akan dikenang oleh siapapun atas kemuliaan-kemuliaannya. Karena itu peribahasa Arab mengatakan, jika kamu ingin terkenal, kencingilah air Zam-Zam. Apa maknanya? Air Zam-Zam begitu disucikan oleh umat Islam. Bahkan tidak sekedar disucikan, tetapi sabda Rasulullah SAW Muhammad sangat benar bahwa air Zam-Zam itu ketika kamu meminum sangat bergantung dari niatmu. Apakah minta kesembuhan dari segala ragam penyakit, minta ketenangan jiwa dan raga, sudah dipastikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan secara akademik, ilmiah, secara kimiawi, terbukti bahwa kandungan magnesium, potasium, kalium, dan yang lainnya sangat dibutuhkan oleh tubuh dan jiwa kita. Karena itu jika orang masih sibuk dengan penemuan terbaru, obat, apalagi sekedar untuk menjaga imunitas tubuh, maka sungguh jika itu orang-orang yang mengatakan isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah, mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah sudah menjamin yang pertama air Zam-Zam, dan yang kedua habatus saudah atau Nigella sativa. Nah, kearifan seperti ini secara ideologis ada di dalam Pancasila. Jika kita mempercayai Pancasila sebagai ide dasar pengembangan hidup berbangsa dan bernegara, di mana sumpahnya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kita banggakan, maka Pancasila ideologi final terbuka yang adil bijaksana niscaya menghantarkan, mengedepankan ajaran-ajaran dari agama-agama yang ada di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.